time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Syakila. Hari ini saya akan mempresentasikan kelanjutan dari materi saya yang berjudul Ketahanan Nasional. Langsung saja, saya di sini akan membahas mengenai konsepsi ketahanan nasional. Jadi, konsepsi ketahanan nasional ini adalah keseimbangan dan keserasian dalam kehidupan sosial melingkupi seluruh aspek kehidupan secara utuh, menyeluruh, berlandaskan falsafah bangsa, ideologi negara, konstitusi dan wawasan nasional dengan metode Astagatra. Konsepsi ketahanan nasional juga berlandaskan kemampuan suatu negara untuk mempertahankan eksistensinya dan melindungi kepentingan nasional dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar. Konsepsi ketahanan nasional ini merupakan saran untuk mewujudkan ketahanan nasional. Selanjutnya, ada sifat-sifat ketahanan nasional dan juga kedudukan ketahanan. Nah, sifat ketahanan nasional ini yang pertama mandiri, bersifat percaya kepada kemampuan juga kekuatan sendiri. Yang kedua dinamis, ketahanan nasional bersifat tidak tetap, melainkan bisa meningkatkan atau menurun bergantung dengan kondisi dan situasi bangsa dan juga negara dan kondisi lingkungan hidup. Yang ketiga, ada manunggal, artinya ketahanan nasional mempunyai sifat yang integratif. Yang keempat, wibawa, artinya ketahanan nasional sebagai sebuah hasil pandangan yang sifatnya manunggal. Yang kelima, konsultasi dan kerjasama, artinya ketahanan nasional Indonesia tidak mengedepankan sikap konfrontatif dan antagonis. Selanjutnya, kedudukan ketahanan. Nah, yang pertama ini pilar kebangsaan negara. Ketahanan nasional merupakan pilar utama dalam menjaga keberlangsungan dan eksistensinya suatu negara. Yang kedua, dasar membangun. Pembangunan yang tidak memperhatikan ketahanan nasional dapat mengakibatkan kerentanan dan ketidakstabilan. Yang ketiga, penguatan identitas bangsa. Ketahanan nasional juga berfungsi untuk memperkuat identitas dan jati diri bangsa. Yang keempat, pencegahan konflik. Ketahanan nasional yang baik dapat mencegah terjadinya konflik sosial dan politik. Yang kelima, peran dalam hubungan internasional. Ketahanan nasional yang kuat meningkatkan posisi tawar suatu negara dalam hubungan internasional. Selanjutnya, fungsi ketahanan nasional adalah untuk menjamin keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara dengan melindungi kedaulatan, integritas wilayah, dan kepentingan nasional serta menjaga stabilitas dan kesejahteraan rakyat. Berikut fungsi-fungsi ketahanan nasional. Jadi yang pertama itu mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah negara. Ketahanan nasional berfungsi untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah negara dari segala bentuk ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Yang kedua, menjamin keutuhan dan kesatuan bangsa. Fungsi ini memastikan persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga, sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan dan tantangan yang ada. Selanjutnya, melindungi dan memelihara kepentingan nasional. Ketahanan nasional berperan dalam melindungi dan memelihara kepentingan nasional, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Selanjutnya, menjaga stabilitas politik. Menjaga stabilitas politik, ekonomi, dan sosial.
Fungsi ini memastikan stabilitas politik, ekonomi, dan sosial negara sehingga pembangunan nasional dapat berjalan lancar dan berkelanjutan. Selanjutnya, menjamin keamanan dan kesejahteraan rakyat. Fungsi ini memastikan keamanan dan kesejahteraan rakyat terjamin, sehingga mereka dapat hidup dengan nyaman dan sejahtera. Selanjutnya, masalah global ketahanan nasional. Masalah global yang mempengaruhi ketahanan nasional meliputi perubahan iklim, globalisasi, dan bencana alam. Selain itu, isu hak asasi manusia, demokrasi, dan ketidakstabilan politik internasional juga menjadi tantangan yang signifikan bagi negara dalam mempertahankan kedaulatan dan integritasnya. Yang pertama itu ada isu hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia di berbagai belahan dunia dapat memicu ketidakstabilan dan konflik yang berdampak pada keamanan nasional dan hubungan internasional. Lalu ada ketidakstabilan politik internasional. Nah, konflik antar negara, terorisme, dan separatisme dapat mengganggu stabilitas regional dan global, mempengaruhi keamanan dan ketahanan nasional. Lalu ada kemiskinan dan ketimpangan sosial. Masalah ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran dapat memicu ketidakpuasan sosial yang berpotensi menimbulkan konflik dan ancaman terhadap ketahanan nasional. Lalu ancaman non-militer. Ancaman seperti penyebaran penyakit menular, termasuk pandemi, dapat mengganggu kesehatan masyarakat dan mempengaruhi stabilitas ekonomi dan sosial. Selanjutnya kesimpulan. Ketahanan nasional adalah aspek penting dalam penjaga kedaulatan dan integritas suatu negara. Dalam menghadapi berbagai tantangan global, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif untuk meningkatkan ketahanan nasional. Dengan membangun ketahanan yang kuat, suatu negara dapat melindungi kepentingan nasionalnya dan menciptakan masyarakat yang aman dan sejahtera. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.